Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar.com, Jakarta, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menurut beberapa lembaga survei selalu moncer di permukaan. Bahkan menurut lembaga survei Carta Politika kader PDI Perjuangan itu berada di atas angin. Diketahui dari data lembaga survei Carta Politika, elektabilitas Ganjar Pranowo mengungguli Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, apalagi Puan Maharani yang menjadi rivalnya di internal partainya. Data Carta Politika menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar berada di angka 31,3% disusul Prabowo Subianto yang mendapatkan 24,4% dan dibuntuti Anies Baswedan 20,6%. Carta Politika menilai bahwa Ganjar berpotensi mendongkrak elektoral PDIP di pemilu 2024 jika partai berlogo banteng itu mengusung Gubernur Jateng itu sebagai capres di 2024. Sementara itu menurut Carta Politika, jika PDIP memaksakan mendorong Ketua DPR Puan Maharani diusung menjadi capres 2024 justru malah berpotensi menjadi beban elektoral PDIP. Tidak hanya Carta Politika yang memandang bahwa PDIP memiliki beban berat jika mengusung Puan Maharani, pendiri SMRC Saiful Mujani juga menilai PDIP akan sulit bertarung dan meraih kemenangan di Pilpres 2024 bila mencalonkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut SMRC, Puan dinilai tidak kompetitif bertarung dengan calon lain. Dalam survei SMRC yang dilakukan pada Maret tahun 2021 hingga Agustus tahun 2022, pergerakan elektabilitas Puan tidak signifikan. Dari 0,5% hanya bertengger di angka 1% dalam format semi terbuka. Sementara Ganjar Pranowo bergerak dari 8,8% menjadi 25,5%, Prabowo dari 20% menjadi 16,7%, dan Anies Baswedan dari 11,2% menjadi 14,4%. Tak diragukan bahwa dukungan terhadap Ganjar sebagai Capres 2024 sudah bermunculan sejak awal. Salah satunya mantan pengurus dan legislator PDIP di Kabupaten Jember, Agus Hadisantoso, mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Bahkan Agus mengklaim mereka akan tetap mendukung Ganjar meskipun nantinya tidak diusung oleh PDIP sebagai capres. Kami mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024 meskipun nantinya Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tidak memberikan rekomendasi kepada beliau, papar Agus saat ditemui awak media di Jember. Demikian juga Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, GP Mania, Immanuel Ebenezer ikut pasang badan mendukung Ganjar sebagai pemimpin Indonesia. Dia pun siap membuat Dewan Kopral sebagai tandingan Dewan Kolonel. Seperti diketahui halayak bahwa Dewan Kolonel merupakan sekelompok anggota DPR RI fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani menjadi Capres 2024. Kita mau bentuk Dewan Kopral. Kalau Mbak Puan bikin Dewan Kolonel, buat pencitraannya kita bentuk Dewan Kopral untuk kemenangan Mas Ganjar untuk presiden, ancam Noel. Noel menegaskan bahwa dirinya akan memimpin langsung Dewan Kopral yang akan dia buat. Jika Dewan Kolonel berisi para elit dari anggota Dewan, maka anggota Dewan Kopral akan diisi oleh para petani hingga mahasiswa. Kalau Dewan Kolonel itu para elit, kalau Dewan Kopral pasti isinya itu ya para prajurit-prajurit lah. Saya, para petani, guru, mahasiswa, banyak intelektual-intelektual lain juga, mereka jadi Dewan Kopral ajalah. Yang mimpin saya, kata Noel. Namun nampaknya, dorongan Ganjar untuk maju sebagai Capres 2024 dari Partai Banteng tidaklah berjalan mulus sebagaimana yang diinginkan tingkat grassroots. Sebab DPP PDIP hingga saat ini terlihat tidak memberikan restu kepada Ganjar menjadi calon presiden melainkan memaksa dan mendorong Puan Maharani. Tidak direstuinya Ganjar sebagai Capres PDIP 2024 diendus oleh masyarakat dari beberapa kejadian antara lain, Ganjar tidak diundang oleh PDIP dalam acara yang dihelat pada Mei tahun 2022. Lalu, padahal acara tersebut dihelat di wilayah administrasi kepemimpinannya.
Demikian juga Gubernur Jawa Tengah itu kembali tidak di undangan resmi PDI Perjuangan untuk menghadiri serangkaian acara persiapan pemenangan pemilu 2024 yang digelar di Kota Semarang, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Namun, acara itu malah dihadiri Puan Maharani. Meskipun demikian untuk meredam kemarahan grassroots, Ganjar tetap meminta kepada seluruh relawannya untuk menahan diri terkait pemilu 2024. Saya minta semuanya bisa menahan diri tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan itu hanya canda-candaan jadi publik tidak perlu merespon, ujar Ganjar. Ganjar kembali menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti keputusan partainya dalam urusan Capres 2024. Ia mengatakan bahwa sosok yang bakal diusung PDI Perjuangan menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sehingga siapapun yang akan dipilih sebagai Capres nantinya, dia akan samina wa atona. Toh penentuan soal Kopras-Capres kan PDI Perjuangan itu urusan ketum. Kedua yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun akan kolaborasi. Tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya semakin dewasa, tegas Ganjar. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.